Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas soal sengketa hubungan industrial atau PHK, mana teman-teman banyak sekali di dunia kerja yang mengalami PHK di kondisi yang pandemi ini. Tentu itu hal yang tidak diinginkan, namun teman-teman juga bila terkena PHK itu tidak serta-merta putus hubungan dengan pengusaha, tetapi pengusaha juga tetap harus memberikan pesangonnya dengan besaran yang sudah terhitung oleh negara. Nah, teman-teman kadangkala itu tidak paham secara prosedural bagaimana cara untuk menuntut haknya. Ini terkait pesangon tersebut. Nah, di sini saya akan membahas sedikitlah berbagi pengalaman, karena kebetulan kita di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia fokus terkait pembelaan buruh di Yogyakarta untuk saat ini. Tercatat pada bulan ini saja sudah sekitar 15 perkara terkait perburuhan di Yogyakarta. Bagaimana sih prosedur untuk kemudian buruh menuntut dan meminta haknya kepada pengusaha? Yang pertama adalah ketika buruh mengalami PHK, dia harus menanyakan terkait surat PHK tersebut kepada pengusaha. Tetapi ketika pengusaha tidak memberikan keterangan atau surat, juga bisa itu dikatakan sebagai PHK secara lisan. Nah, bagaimana prosedur selanjutnya? Ini bipartit. Bagaimana itu? Nah, jadi antara pengusaha dan pekerja atau buruh ini kemudian berdiskusi sebetulnya duduk perkaranya bagaimana. Nah, nanti ketika mengalami tidak menemukan titik terang atau solusi di antara pekerja dan pengusaha, itu nanti kemudian dituangkan di dalam risalah bipartit. Ketika pembicaraan antara pengusaha dan pekerja kemudian tidak menemukan solusi, pekerja hendaknya menemui konsultan hukum ataupun lembaga bantuan hukum terdekat yang bisa mendampinginya. Prosedur selanjutnya setelah bipartit itu, dari sebenarnya pihak pekerja mengajukan sendiri, namanya adalah permohonan pencatatan mediasi di Dinas Tenaga Kerja terdekat, teman-teman. Nah, setelah nanti kita mengajukan surat permohonan mediasi ke Dinas Tenaga Kerja terdekat, itu juga dilampiri terkait risalah bipartit yang sudah tadi dituliskan. Nanti dijadwalkan oleh mediator Dinas Tenaga Kerja terdekat untuk dilaksanakannya mediasi antara pengusaha dan pekerja. Bila memang menggunakan kuasa, akan didampingi oleh kuasanya. Setelah mediasi, nanti ada dipertemukan antara pengusaha dengan pekerja, dan itu mencari titik temu ataupun solusi yang terbaik. Entah nanti dari pengusaha akan mempekerjakan kembali atau memberikan pesangon dengan penawaran tertentu. Tetapi biasanya pengusaha akan memberikan penawaran yang begitu kecil sehingga seringkali di dalam mediasi ini gagal atau deadlock. Setelah ada keterangan bahwa kemudian tidak bisa dilanjutkan mediasi, akan keluar namanya anjuran dari mediator di Dinas Tenaga Kerja yang tadi diajukan, teman-teman. Setelah keluar anjuran, nanti para pihak itu diberikan waktu tenggang untuk menjawab apakah menerima atau tidak menerima anjuran yang diberikan oleh mediator Dinas Tenaga Kerja terdekat. Dalam jangka waktu 10 hari, ketika para pihak kemudian tidak menjawab, itu dianggap tidak menyetujui adanya anjuran tersebut, dan keluarlah nanti namanya risalah mediasi. Nah, inilah yang menjadi prasyarat untuk kemudian mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial dan Tipikor. Nah, bagaimana untuk kemudian tuntutan-tuntutan ini, itu akan kita bahas di video berikutnya, teman-teman. Salam.